Halo semuanya, jadi hari ini berencana mau ngerakit mesin Satria. Barang-barangnya udah ada di belakang. Mesin-mesinnya udah diganti baru semua, disegerin semua. Dapat beberapa parts yang baru tapi second, gimana tuh? Jadi kayak bloknya dapat yang baru lagi tapi dapatnya second. Headnya juga dapat yang baru lagi yang belum dipapas tapi second juga, bukan barang baru gitu maksudnya. Terus ini barang-barangnya udah di sini semua. Tuh ada shock baru juga, terus ada packing seal, terus ini lahar semua udah baru, lahar krek as, terus lahar bambu, lahar rasio, lahar semuanya udah baru. Terus tadi mana tuh krek as, nah itu krek as, stang pistonnya juga udah baru, pistonnya juga baru pakai NPP oversize 150. Itu ada beberapa bearing lagi. Ini ada rumah per koplingnya juga baru dibeli. Terus ini ada ringnya baru juga. Terus kita nggak pakai pin NPP tapi kita pakai pin original SGP. Nah, pokoknya udah beberapa barang yang baru. Semoga motornya makin top, makin ngacir, hilang bunyi suara krek-kreknya. Jadi sebelumnya tuh mesin gua rada kasar gitu bunyinya. Jadi bunyi krek 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 gini nih. Ada yang tahu nggak ya? Siapa tahu ada pakar Satria di sini. Kira-kira gue harus ngecek apa aja? Ini sih kemungkinan yang mau gue cek lahar krek asnya nih. Tuh, bunyinya lumayan mengganggu, krek 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 gitu. Kasar banget bunyinya. Apa aja ya selain lahar krek as yang mesti dicek? Terus gue kayak nggak nyaman, makanya akhirnya gue belah semuanya, gue gantiin baru, laharnya, sealnya semua baru, berharap suara kasarnya itu hilang. Jadi kita mulai aja. Oke, jadi barang yang gue dapat adalah blok baru. Maksudnya gue baru beli blok, tapi second kondisinya. Ya, ini oversize-nya tadinya 100, terus tapi udah baret. Jadi mau nggak mau gue mesti naik diameter pistonnya. Jadi gue oversize 150 karena yang ini sebenarnya 125 nih yang sebelumnya. Kenapa gue nggak pakai 125 lagi? Karena ya udahlah sekalian aja 150 gitu kan. Jangan nanggung gitu. Ini original, ada kode isi satunya nih. Ada kode isi 1. Ini yang lama juga ada kode isi 1. Nah, tapi yang ini tuh masih original. Maksudnya emang sudah di oversize, tapi dalamannya standar tuh kalau kita lihat. Nah, itu kan ada 2 lubang tuh ya. Nah, kalau yang ini udah jadi satu, jadi udah disambungin. Terus ini juga ada sekatnya. Yang ini udah dikosongin, udah nyambungin coy. Jadi kalau lihat kan perbandingan tuh. Nah, yang ini udah korekan parah nih, udah digede-gedein semua. Jadi mungkin ini settingan drag kali ya. Motor gue kenceng di RPM atas, ngerobok banget di bawahnya. Terus kayak gitu udah di apa namanya, udah dikorek-korek semua. Kalau yang ini standar. Jadi gue emang pengen buat harian juga nyaman. Jadi oversize-nya emang naik gede 150, cuman nggak korekan. Jadi exhaustnya apa segalanya semuanya standar gitu. Kalau ini udah pol-polan dah, ini udah, kalau kita lihat bentuknya kan ini masih bulat gini, yang ini udah dicowak begini, terus yang ini juga udah dicowak-cowak begitu, ini dicowak. Jadi ya semoga kita harap dengan blok baru ini motornya jadi makin enak dipakai harian, karena gua nggak pakai ngebut-ngebut banget juga. Terus ini head yang lama. Head yang lama tuh udah habis nih, dipapas habis. Harusnya tuh ada nongol dikit gitu deh. Udah dipapas habis. Head yang baru masih di luar, lagi disiapin, mau dicat dulu luarnya. Nanti gue kasih tahu kalau head yang baru gue dapet itu yang belum dipapas, cuman di polis doang. Ntar gue tunjukin. Jadi ini barang-barangnya. Ini karena oversize di atas 100, tidak ada piston SGP, jadi gue pakainya NPP. Barang yang lainnya semoga semuanya aman. Sekarang motornya jadi seger, jadi enak. Crankcase nya baru dibersihin. Kita lagi cek-cek dulu satu-satu.
Ntar kita rakit tuh semua. Oke, jadi gear rasionya mau dipasang. Sorry ya kalau berisik, ada yang lagi ngecat juga nih kompresornya. Niatnya sih mau ikutan masang, cuman kayaknya gua serahkan sama yang lebih profesional aja. Ajib. Jadi gimana Fung? Kerakasnya udah baru juga. Nanti kita mesti masukin oli dikit ke sini. Kita kasih gemuk. Kerakasnya SGP. Oke, stangnya udah baru. Semoga aman. Kita lagi dilem dulu, sebentar kita pasang. Cek. Udah baru, coba kita lihat Fung. Sealnya udah baru 1, 2, 3. Hah? Satu lagi mana maksudnya? Ini udah baru kan? Oh iya, sana. Seal yang sana emang udah dipasang, yang ini yang belum. Nah nih kita pasang lagi nih sekarang. Tadi ada problem karena ada selek di baut apa namanya pompa olinya, jadi mesti kita bongkar lagi. Terus ini kita mesti ngelem ulang lagi, kita bersihin. Terus ya udah, baru kita pasang habis ini. Gimana Mas? Aman Mas? Aman. Udah kepasang, ntar baru kita lanjut lagi rakit yang di sini nih. Apanya Mas? Mangap. Lidah membrannya mangap, nggak beres. Kita ganti sama yang SGP tuh di bawah, biar makin pol semuanya dah. Ini udah bulat. Lidah membrannya kita ganti yang baru. Aman, mantap. Yang baru yang mana, Bung? Yang ini kan? Iya, itu yang pegang. Karena yang ini udah di bubut-bubut tuh, udah nggak rata, udah digede-gedein. Udah ekstrim lah. Udah ekstrim ya, pakai per yang gede. Nah, gue pengen pakai per originalnya, jadi ini rumahnya beli baru SGP juga. Kampasnya masih bagus nih, waktu itu baru ganti juga SGP kampasnya. Jadi, kita langsung pasang aja nih. Kasihan banget dah, ya Allah ini. Sedih banget Mur. Ini apaan lagi? Sedih banget ya. Ya Allah, kesian. Kesian. Nggak masuk, Bung. Nggak masuk. Ntar dulu. Masih japas banget. Nah. Emang enggak Tukang bubut emang. bisa. Ada tukang bubut. Baru pulang. Ngeprek dikit. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siram oli dulu nggak? Masih basah. Becek nih, becek. Cek. Cek, Cang. Dia suka becek-becek. Itu sudah satu nih. Mas aja nyusun? Enggak. Bapak aja. Oke. Di atas. Ini gini. Oke. Udah ngabisin nafas kopi gitu. Sip. Oke, jadi ini ceritanya udah malam. Tapi kita belum kelar karena kita dikerjain sama topnya, gearnya untuk oli samping. Jadi ada yang problem lah pokoknya, tadi ada titiknya apa segala macam. Nah sekarang nih udah, kita udah bongkar pasang berapa kali cuy? 3. 3 4 3 ya, 3 kali ya.
Bongkar pasang, kita cari tahu udah kayak orang geblek ya kan. Padahal mas sebenarnya sepele. Cuman ya udah. Oke, kira kita coba mau pasang nih yang ya betul. Pernya ntar aja bang. Ntar aja belakang. Kayak tadi. Itu T berapa? 10. Jangan yang belok. T-nya belok. Harusnya nggak ngancing kan? Harusnya enggak. Harusnya ada spasi deh. Sip. Habis itu pernya tadi mana? Oke, pernya. Wah, Ini nih. tadi kita kebalik bang. Nah itu di dalam tuh. Nah, cuman nariknya usaha lagi deh Pung. Kayak tadi lu. Tekan dong kayak posisi mesin. Ayo coba. Tadi gimana? Pompolinya ininya selek ya kan. Ini selek tuh ya kan. Udah gembel banget. Cuman kita ntar kan ganti, cuma kita pasang dulu aja. Jadi itu gimana? Nggak punya serep ya? Nggak punya ini. Buat apa nih? Cakep. Netral nih ya. Tapi ini harus lebih kenceng lagi nggak sih? Enggak dia. Mata getok aja. Ntar bisa kencengin kalau udah rapi semua. Lancip tumpul. Waduh, pegel juga kaki gue. Pas mau tidur. Sambil Itu ya, belajar, berarti nggak ada sambil lem lagi ngerakit. Lem buat ini. Oke, jadi berhubung sekarang udah jam 11 malam dan bini gue di rumah, nggak berani sendirian di rumah. Jadi gue bye guys, gue meninggalkan kalian. Tuh lihat, nggak jelas banget. Lo di endorse Shopee apa gimana sih? Bajunya oren-oren gitu. Shopee. Tokopedia. Bye. Bro, semangat ya bro ya. Oke, Ismail, Siap. Nih Jepang aman ya, thank you ya udah bantuin. Jai, Oke. thank you ya. Dibawa dari Jepang. Ada DP juga di sini. Langsung dibawa dari Jepang. Ini nggak apa-apa, tinggal juga. Tuh, rame anak-anak di luar pada Hendro tahu. nungguin kita ngerakit mesin ya kan. Cuman berhubung ini udah larut malam, jadi gua pasrahin aja ke mereka. Udah mantep. Klipnya tadi tinggal 2 ya kan, bingung mau naruh di mana. Ya udah habis itu udah gue balik dulu. Besok kita lanjut lagi kalau motornya udah hidup kali ya. Ntar kita inrain dulu, kita lihat apakah semuanya udah aman. Oke, final touch. Hari ini mau gue ambil motornya, udah beres. Sekarang lagi dicek-cek dulu, remnya lagi di setting-setting dikit. Lagi buang angin remnya, terus komstirnya tadi lagi dikencengin dikit, rada kendor. Pokoknya udah hampir semuanya fresh. Kemarin ganti shock breaker belakang pakai SS, terus gearnya triple S ya Fung. Yang belakang ukuran 41, terus rantainya juga pakai triple S, tapi gear depannya pakai PSM ukuran 14. Karena kenapa pakai PSM? Karena ngepasin sama apa sih? Itu as gearnya ya. Iya. Terus karena dia nggak pakai baut modelnya, pakai klip kan. Terus habis itu apalagi yang baru ya kemarin ya? Hampir semua part mesin sih. Kayak lahar krek as, lahar rasio, packingnya baru semua. Terus habis itu apalagi ya, piston baru, blok baru dibeliin. Yang blok yang lama nggak dipakai lagi karena udah korekan parah. Bloknya baru, headnya baru yang nggak papasan. Terus pistonnya baru, ringnya juga baru. Terus apa? Oh, rumah tutup koplingnya baru juga. Hah? Lahar apa lagi ya? Lahar matahari kopling. Oh, lahar matahari kopling, iya. Pokoknya lahar bambu apa segala macam. Hampir semua yang ada di isian crankcase baru semua. Terus kemarin lo ini ya ngeset apa pilot jet main jet lagi, karena beda lagi bloknya. Ini sekarang oversize 150 tapi nggak dikorek. Pokoknya oversize doang. Jadi exhaustnya semuanya masih standar supaya masih enak dipakai buat harian, nggak ngerobok banget. Kalau yang kemarin tuh
Pokoknya korekannya udah parah banget. Terus apa lagi ya? Udah sih ya Bang ya, itu doang yang baru-baru lagi, sisanya sih refresh mesin aja. iya, pokoknya nge-refresh mesin aja sih. Bunyi yang kayak kemarin udah hilang, cuman tinggal bunyi kopling doang. Kayaknya emang ya udah emang begitu kali ya di otak ya. Cuma ya udahlah, biarin aja. Nggak ada yang terlalu problem. Sekarang mobilnya lagi, motornya siap gue bawa. Nanti kita akan night ride lagi atau kita akan jalan-jalan lagi. Nanti gue infoin selanjutnya. Karena habis dari bengkel, sebelum pulang ke rumah, gue mampir dulu ke Proper Touch buat cuci premium wash and wax. Nah oke, jadi ini setelah di overhaul mesinnya, coba kita starter ya. Masih dingin, susah hidupnya. Nah suara ya mati lagi masih dingin deh. Nah suara di sini nih kemarin bunyi klak berisik banget gitu. Kayaknya emang dari stang sehernya, jadi sekarang udah suaranya udah hilang. Cuman masih ada suara dikit kayaknya dari rumah koplingnya. Cuman nggak apa-apa lah, nggak terlalu parah. PR-nya cuman tinggal jok nih jok kulitnya emang rada kurang. Terus nih kayak tambahan gitu bantalannya. Gue nggak tahu ntar mau coba ganti jok atau bawa ke tukang jok minta dirapiin. Tapi overall motornya udah seger, udah enak banget. Kalau masih dingin lumayan berasap. Yang jelas suara mesinnya udah nggak terlalu berisik dan tarikannya udah lumayan enak banget. Jadi ntar kita coba aja ya. Gue mau narik tapi rame. Kan kosong nggak ya? Yuk, kita coba narik ya. Oke, 120, 130. Kok nggak nyampe sih 140? Kok nggak nyampe sih? Waktu itu nyampe. Shit. Ya segituan lah. Kayaknya 130-an. Waktu itu gue malam-malam nyampe 140, apa karena dingin kali? Ngaruh kali. Iya, gitulah pokoknya. Oke. Sekarang kita nyobain. Gue mau nyobain nariknya dulu. Tarikannya udah oke banget setelah ngebongkar mesin. Jadi intinya sebelum ngebongkar mesin itu kemarin, sebelum ganti seal, terus lahar, stang piston ring, terus bloknya baru, headnya baru, motor gua tuh di bawahnya ngerobok banget. Di bawahnya tuh nge-lag banget lah pokoknya. Nah, tapi di atasnya kenceng banget. Karena yang gue bilang itu di bloknya itu udah dikorek-korek sama segala macam, mungkin untuk settingan drag race kali ya. Nah, untuk gua merasa kurang cocok buat pakai settingan seperti itu. Jadi akhirnya gue milih buat gua ganti bloknya yang standar tapi oversize juga, karena mau nyari yang nol juga susah gitu kan. Ya udah oversize 150. Kenapa gua nggak pakai piston SGP? Karena piston SGP cuma nyediain sampai oversize 100. Di atas 100 dia nggak ada piston SGP. Jadi gua pakai NPP. Nah, habis itu gua udah ganti headnya juga yang nggak dipapas. Jadi cuman
cuman dibersihin dong, cuman dipolis, dibubut, tapi diratain gitu doang sih headnya. Udah habis itu semuanya pengennya standar karena emang gue ngincer tenaga bawahnya. Jadi kayak buat nyalip-nyalip mobil gini nih. Kalau dulu nih gue mau gini nggak bisa nih. Tuh, gue mau gini nggak bisa nih dulu, nggak bisa banget. Kayak kalau mau ada tenaganya, dapat torsinya, kayak gue mesti pindahin gigi, tapi jadinya giginya jadi banyak, terus kayak jadi gitu, lemot banget. Nah kalau gini gue sekarang lari pelan gitu, terus gue gas, narik dia, aduh jalannya jelek banget. Nah narik dia kalau udah kayak begitu. Nah ini yang gue pengen tuh ya begini aja, buat pemakaian harian gitu kan. Jadi bukan buat ngebut-ngebut. Meskipun memang tenaganya nggak sekenceng si blok yang sebelumnya gitu, sama head yang sebelumnya, karena emang yang sebelumnya kayak ya udah korekan gitu, kenceng sih, di atasnya kenceng banget. Cuman ya di bawahnya gua belet banget gitu, nge-lag banget ya. Gue buat apaan ya? Gue malah ngeri kalau buat nyalip mobil gitu kan. Jadi gue better begini aja, meskipun di atasnya nggak terlalu kenceng, karena gue ya nggak buat ngebut juga, buat jalan-jalan, buat nongkrong, terus buat jalan-jalan santai, bukan buat keperluan balap gitu kan. Jadi ya sudah lah, begini aja gitu. Ini sih udah jauh lebih enak sih motor, parah. Udah, terutama yang ada bunyi klok gitu di mesin hilang. Terus tenaganya juga udah enak, meskipun ternyata nggak ada karburatornya yang diganti-ganti juga, pilot jet main jetnya, cuman ukurannya berapa-berapanya gue nggak paham deh, si Fung yang ngerti. Terus sama ini dulu sebelumnya itu ada rantai gue depan, gear depan gue tuh goyang-goyang karena gear depannya pakai triple S. Nah gue sekarang ganti pakai PSM, karena kalau triple S itu dia harus dibaut kan, modelnya ada bolongannya. Kalau yang PSM ini modelannya pakai klip gitu. Nah gara-gara goyang-goyang, asnya juga jadi kemakan. Akhirnya gue ganti asnya baru, gear depannya baru, rantainya baru, sama gear belakangnya sekalian aja baru. Tapi gear belakang sama rantainya mereknya triple S. Untuk gear depannya doang yang pakainya PSM ukuran 14. Kalau yang belakang gue lupa ukuran berapa gitu. Nah udah deh, jadi enak banget nih motor. Gue tuh yang penting ya buat kayak gini nih tuh. Udah gue cukup banget tuh udah buat narik awal udah gitu. Gak butuh gue yang atasnya kenceng-kenceng banget, gak berani juga bawanya. Nih kayak gini nyalip gitu kan. Udah enak banget bawahnya, asik, ajib banget bawahnya. Udah deh, gue cukup gitu doang, nggak perlu yang kenceng-kenceng banget gitu kan. Jadi gue video jalan ini cuman pengen nunjukin impresinya setelah gue ngebongkar si mesinnya gitu. Jadi sebelumnya yang kalian pernah nonton juga, yang di video night ride tuh gue malam-malam, nah itu gue ngerobok banget, tapi di atasnya lumayan. Nah yang ini sekarang di bawahnya udah enak banget tenaganya. Jadi gue better dengan settingan seperti ini, meskipun tidak lebih kencang top speednya. Jadi ya sudahlah ya, yang penting motornya udah enak, seger gitu kan. Terus udah happy, udah selesai restorasinya juga gitu. Oh ya, buat yang nanya gue habis berapa, gue lumayan habis banyak, lumayan boncos juga. Jadi gue nggak mau nyebutinnya berapa ya, cuman ya maksudnya habisnya lumayan juga kalau hitung-hitung buat ngerestorasi bebek, karena emang ini motor juga lumayan langka. Bukan lumayan langka ya, lumayan lagi banyak dicari sama orang, karena sebelumnya ini motor pada zaman dulu pas motor ini keluar nggak begitu laku-laku amat ya. Aduh becek lagi. Zaman dulu nggak begitu laku-laku amat karena emang boros kali ya. Ini gue juga emang boros banget sih ini motor. Cuman pada zaman dulu emang nggak banyak yang beli, nggak terlalu banyak peminatnya, makanya motornya juga dikit populasinya, nggak begitu banyak. Nah sekarang malah banyak yang nyari, banyak ngeburu gitu. Jadi harganya lumayan pada tinggi-tinggi. Yang original harganya puluhan juta. Terus yang restorasi juga
ada yang jual puluhan juta. Ya gue juga lumayan boncos ngebangunnya, restorasinya, cuman ya gue puas lah. Aduh, gue puas dengan apa yang gue lakuin, setidaknya buat kepuasan pribadi. Woi, enak banget larinya. Nah gue butuh gitu-gitu aja tuh, karena gue nggak mungkin sampai pol banget, sampai RPM-nya limiter gitu, nggak berani. Jadi gue jalannya gitu-gitu aja. Yang penting makanya gue tenaga bawahnya aja yang gue butuhin, atasnya sih udah nggak penting. Ini kalau konsumsi bahan bakarnya kayaknya nggak beda jauh sama yang kemarin sebelum direstorasi, sebelum dibongkar mesinnya. Beda dikit lah, paling ini lebih irit dikit. Cuman ya udahlah, nggak mikirin bensin juga. Emang motor kayak gini emang boros banget gitu kan. Meskipun ya dibanding moge gitu, kayaknya mungkin ini bisa aja lebih boros. Cuman larinya nggak sekencang mereka gitu kan. Cuman ya udahlah ya. Gua ada kepuasan tersendiri gitu naik 2 tak. Meskipun gue jalan sendirian kayak gini nih. Ini gue cuma muter-muter aja, nggak ada tujuan mau kemana-mana. Tapi ya happy aja gitu, seneng aja gitu naik motor 2 tak. Emang dari dulu pengen Satria Hiu, terus ya udah sekarang baru kesampaian gitu. Jadi ya lumayan habis banyak, cuman ya udahlah, karena emang buat dipakai buat kepuasan sendiri gitu kan. Jadi ya alhamdulillah, disyukuri motornya sekarang sehat dan udah looks good gitu ya. Karena barang-barangnya gue pengennya tuh original, gue nggak pengen yang kelihatan modifikasian gitu ya. Meskipun ya rantainya nggak original, gearnya nggak original gitu ya. Maksudnya bukan yang SGP, pakainya yang pakai brand aftermarket. Cuman ya maksudnya kenapa gue pakai Triple S, karena emang ya udahlah, daripada pakai yang standar terus nggak awet atau gimana gitu kan. Ya menurut teman-teman rekomendasinya pada pakai Triple S ya sudah gitu kan. Terus kayak shockbreaker gitu kan, shockbreaker harganya beda dikit yang SGP sama yang GSS. Teman-teman nyaranin yang GSS aja, soalnya kan kelihatannya mirip juga, warnanya sama-sama merah gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya gue beli SS yang tipe standar ya, kayak originalnya gitu. Tapi ini bukan yang SGP gitu. Tapi sisanya sih SGP, kayak rem, disc brake, terus apa ya? Oh ya, spion ini SGP, tapi punyanya Satria FU. Kenapa gue nggak pakai punyanya original Satria ini? Karena emang gue pribadi nggak terlalu suka sama apa namanya, spionnya terlalu besar gitu. Jadi gue mending pakai ginian aja lah gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih, semuanya gue bener-bener pengen pokoknya kelihatannya standar footstep. Gue nggak mau pakai underbone. Terus apa lagi ya? Ya stiker-stiker gitu gue pasangin semua. Pokoknya bener-bener pengen kayak kelihatan standar untuk sementara ini ya. Nggak tahu nanti kalau kedepannya pengen gue upgrade kelihatan kayak motor ala road race atau kayak motor look apa racing look gitu kali ya. Ya kita nggak tahu, gue nggak tahu kedepannya gimana. Cuman yang sementara ini ya gue pengennya begini aja dulu gitu. Oke, jadi beginilah video Suzuki Satria Hiu gue. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ke channel Lutfi Aziz kalau kalian belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.